رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebanyak 91 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun atas kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Lalu apa sih makna daripada Al-Ghafur? Al-Ghafur menurut bahasa berasal dari kata go, fa dan ro, gofaro, yang mana artinya adalah menutup, at-taghtiyah, menutup. Ketika ada seseorang yang berperang kemudian menggunakan penutup kepala, menggunakan helm contohnya dari besi, maka penutup kepala tersebut dinamakan megfar. Megfar artinya adalah penutup yang akan melindungi seseorang dari serangan musuhnya, baik dari sabetan pedang, tusukan tombak, ataupun bidikan anak panah. Kalau kemudian dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Maha Ghafur, berarti Allah Subhanahu wa taala menutupi hambanya dengan ampunan darinya bagi siapa yang pernah melakukan dosa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni hamba-hamba Allah yang melakukan dosa di malam hari. Begitu juga Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang dilakukan pada waktu siang hari. Karena itu, alikhwah hafidhakumullah, setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, maka yang pertama kita akan semakin cinta kepadanya. Bagaimana tidak cinta? Keburukan dari kita naik ke langit, namun ternyata kebaikan dari Allah turun kepada kita. Berapa banyak kemaksiatan yang dikerjakan oleh kita, namun Allah tidak pernah berhenti dan tidak pernah memutuskan karunia dan rahmatnya kepada kita. Masya Allah. Maka hal ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mengenal bahwa Allah Maha Ghafur, maka kita tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan kesalahan dan dosa, terjerumus kepada apa-apa yang diharamkan, meninggalkan apa yang diperintahkan, jangan sekali-kali mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa tidak dikecualikan oleh Allah. Selama taubatnya dikerjakan dengan taubatan nasuha, sebelum seseorang meninggal dunia dan sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Sekalipun dia melakukan kesyirikan, selama dia bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, sebelum matahari terbit dari barat, Allah ampuni. Dia membunuh, Allah ampuni kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengenal bahwa Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, maka hal ini, alikhwah hafidhakumullah, akan menjadikan kita terus mencari wasilah yang akan menghantarkan menuju ampunan Allah. Jadi seorang mukmin, Bapak sekalian, ketika dia tahu bahwa penciptanya Maha Ghafur, yang akan menutupi hambanya dengan ampunan darinya agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin mengerjakan amalan-amalan menuju ampunan Allah. Contoh, kalau dalam bulan puasa ini kita mengenal bulan Ramadan dikenal Syahrul Maghfirah contohnya.
bulan yang penuh dengan ampunan. Puasa Ramadan imanan wahtisaban, itu menghantarkan kita menuju ampunan Allah. Qiyamul Ramadan dengan imanan wahtisaban, menghantarkan kita menuju ampunan Allah. Qiyam pada malam Lailatul Qadar, itu juga menghantarkan kita menuju ampunan Allah. Melangkahkan kaki menuju masjid, bersedekah, tilawatul Quran, berwudu dan berbagai amal soleh lainnya, itu akan menghantarkan kita menuju ampunan Allah. Yang selanjutnya, seorang mukmin ketika sudah tahu bahwa Allah Maha Ghafur, dia tidak akan terlena dengan arti gini ya Bapak sekalian. Mungkin ada di antara orang ketika ditanya, kenapa Anda berani melakukan dosa dan kemaksiatan? Kenapa Anda melampaui batas? Dia menjawab, bukankah Allah Maha Ghafur? Dia mencuri, bahasa kerennya korupsi. Ya, kemudian dia membunuh, dia berzina, dia merampok, kemudian gosip dan sebagainya. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia bilang, Allah kan Maha Ghafur. Apakah benar seperti itu? Maka tidak benar, Bapak sekalian. Karena seorang mukmin yang mengetahui bahwa Allah Maha Ghafur, justru dia akan melindungi dirinya dengan sekemampuannya dari mengerjakan kemaksiatan, dan melindungi dirinya dari azab dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Masya Allah, alikhwah fidakallah. Jadi kabarkan kepada hambaku bahwa aku ini memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tapi Allah menyatakan, wa nabbihum anna azabi huwal azabul alim, bahwasanya azabku sangatlah pedih, ya alikhwah fidakallah. Dan yang selanjutnya Bapak sekalian, ketika seorang hamba sudah tahu bahwa Allah itu Maha Ghafur, maka dia akan bersifat dengan sifatnya Allah, ataupun akan berakhlak, ya, akan berakhlak dengan akhlaknya Allah. Maksudnya gimana? Allah Maha Pengampun, maka dia akan memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, memaafkan kesalahan teman-temannya. Bukankah Allah akan mengampuni hambanya selama hamba tersebut tidak menyekutukan Allah, dan selama hamba tersebut tidak berselisih ataupun tidak berseteru, tidak kemudian juga bertengkar dengan saudaranya. Karena itu maafkanlah kesalahan saudara-saudara kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jazakumullah khair. Sampai di sini barangkali yang dapat saya sampaikan. Terus apa beda antara Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Apa beda antara Al-Ghafur dengan Al-Afu? Al-Ghafur Maha mengampuni, menutup kesalahan-kesalahan kita. Kalau Al-Afu bukan sekedar menutup, tapi Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka yang lebih dalam maknanya adalah Al-Afu. Selain ditutup dosa-dosa kita, tapi juga dihapus sehingga bersih lagi dari catatan amalan tersebut. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.